Selamat siang Ibu Emma. Selamat siang, Pak Sis. Terima kasih ya sudah datang kali ini. Kita mau ngobrol-ngobrol nih. Nggak lama Bu Emma kita ngobrol-ngobrolnya hari ini. Ya sekitar 10 sampai 15 menit ke depan lah gitu. Kira-kira apa yang mau diomongin Bu Emma nih hari ini? Baik, sebelumnya terima kasih Pak Sis atas waktunya. Mudah-mudahan Pak Sis berkenan mendengarkan saya gitu ya. Kita Oh saling sudah barang tentu. Kan kita ya, sudah janjian dari kemarin Bu Emma. betul. Sudah apa namanya, mudah-mudahan apa yang dibicarakan ini membuahkan hasil gitu ya. Maksudnya ada Ya, masukan untuk saya. Terima kasih Pak Sis. Dan ya. seperti yang sebenarnya saya sudah pikirkan gitu ya, yang saya alami, Hmm. saya rasakan bahwa saya itu punya masalah, ya bisa dibilang masalah ya, yang saya alami saat Hmm. ini adalah saya itu punya wali murid yang masih baru, yang masih mereka itu baru menyekolahkan anak pertama gitu rata-rata ya. Jadi mungkin belum ada pengalaman lah untuk berkolaborasi dan juga berkoordinasi dalam Betul. grup gitu Pak. Jadi Oh. salahnya yang saya hadapi itu saat ini ya kurang 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 responsif gitu ya dan juga cenderung cuek gitu. Itu yang saya alami sekarang nih Pak. Nah, ini kembali lagi ke awal ya Bu Emma ya. Betul. Kita cuman punya waktu pendek nih, cuman Betul. bangsa 10 sampai 15 menit ya Bu Emma ya. Mm-mm. Kira-kira nih dari Mm. obrolan kita siang hari ini, uh, Bu Emma kepengen dapat apa? Saya sih maunya ada apa namanya ya, sinergi yang baik gitu, komunikasi yang efektif, Hmm. kemudian juga komunikasi yang grup yang dinamis gitu, di mana di situ Hmm. ada respon yang bertanggung jawab lah dari anggota grup Hmm. itu, notabene dari wali murid baru saya gitu. Saya sih maunya seperti itu Pak, cuman saya juga bingung ya, mau gimana gitu, apa yang harus saya lakukan gitu loh Pak. Hmm. Oh, jadi orang tua murid baru Bu Emma yang tadi seperti Bu Emma sampaikan itu terkesan cuek gitu Bu Emma, betul gitu ya Bu Emma ya? Betul Pak Kurang Sis. responsif gitu ya tadi Bu Emma sampaikan kan kurang responsif gitu ya gitu ya. Iya betul. Jadi, Terus kalau seperti itu kan saya juga sulit ya kalau kita hmm, mau bikin acara atau ya, kegiatan yang melibatkan mereka, kalau mereka juga hmm, kurang koordinasi dengan kita, mereka hmm, diberikan informasi di grup juga mereka responnya kurang, ya kan juga kita susah untuk meng-hire mereka untuk ikut ke iya dalam iya. kegiatan kita gitu. Nah, selama ini apa yang sudah dilakukan Bu Emma itu Bu Emma? Selama ini sih ya, saya memang kan kita juga baru dua minggu berjalan ya, Pak Sis, ya, Iya, ber heeh, berkomunikasi gitu ya. Ya saya sih baru sebatas membuat grup, WA saja gitu mmm, ya. Kemudian juga palingan ya kita di sela waktu saya istirahat atau di pagi hari sebelum pembelajaran itu palingan saya aja gitu ya. Jadi, oh, belum ada apa namanya tuh, belum ada komunikasi yang intens, yang dalam di luar dari grup itu gitu, oh Pak. jadi sampai sekarang itu belum ada komunikasi yang intens gitu ya Bu Emma ya, tadi yang seperti Bu Emma sampaikan tadi ya? Betul, pasti. Jadi Hmm, masih masih ya sebatas itu saja gitu, masih, di grup gitu, kemudian hmm, informasi yang disampaikan juga ya masih sebatas seperti itu. Cuman saya sih merasa merasa, hmm, agak kecewa sebenarnya. Karena tadi itu kegiatan kita itu MPLS melibatkan stakeholder mhm, setempat di kecamatan saya gitu ya. Jadi iya kita iya mendatangkan dari Babin Kamtibnas, dari juga Ibu Lurah setempat, dari iya, Ketua Satpol PP, kemudian ada juga dari heeh, pihak swasta, dari Bank Panin gitu Pak. Saya heeh, awal-awal kegiatan MPLS juga sudah men-share semua kegiatan kita ke wali murid. mhm, Kemudian juga tadi sebelum kegiatan itu saya juga dari kemarin sudah mengingatkan kembali bahwa iya besok itu iya, akan ada kegiatan yang penting gitu ya. Jadi saya mengharapkan mmm, sebenarnya kehadiran mereka gitu. gitu. Tapi pada Nah, kenyataannya itu Pak sedikit banget yang datang. oh gitu. Oh jadi sekarang Bu Emma ini sedang kebingungan gitu ceritanya tadi seperti yang Tuh, diutarakan Bu Emma iya. gitu ya untuk biar responsif dan dinamis gitu ya tadi seperti yang Bu Emma sampaikan tadi ya. Iya betul Uh, Pak. nah terkait dengan orang tua murid tadi kelas satu baru itu Bu Emma ya. Betul Basis. Hmm. Terus apakah mereka selama ini kurang kurang peduli atau gimana gitu Bu Emma?
Mungkin karena ini kali ya Pak, kan kebanyakan juga wali murid saya itu bekerja, ibu bekerja gitu Hmm, atau ayah hmm, bekerja gitu. Jadi hmm, mungkin mereka juga memang sulit untuk membagi waktu gitu antara pekerjaan dan juga kepentingan anak di sekolah gitu. ya, Jadi memang responnya ya ala kadarnya saja gitu. adanya. Betul Pak. Nah, terus kalau dari pengamatan Bu Ema nih, selama ini nih yang sudah berjalan sekitar 2 minggu kata Bu Ema tadi ya, Betul. itu kerjasama yang sudah terlihat itu seperti apa nih Bu Ema? Saya kepingin tahu juga nih dari Bu Ema, Ya. yang selama 2 minggu ini gitu. Iya Pak, jadi memang ada sih beberapa beberapa wali murid yang mereka Hmm, standby gitu ya Pak di sekolah dan hmm, juga, saya juga sudah memegang tuh Pak satu wali murid ya, yang saya rasa bisa diandalkan gitu ya, bukan untuk ya, apa-apa sih maksudnya, hanya untuk menyambung lidah saja gitu ketika ada ah, informasi yang mungkin wali murid lain tidak tidak respon di grup gitu ya. hmm, Saya tuh berharap si wali murid yang satu ini bisa menyampaikan gitu ya apa yang menjadi tujuan di pesan saya di grup gitu Pak. Jadi baru itu hmm, sih Pak saya terus juga saya sih mau mencoba kali ya hmm. untuk Apa nih yang mau ngobrol. dicoba Bu Ema? Ya, jadi saya sih kayaknya mau coba untuk ngobrol sama guru sebelah tuh Pak, kan saya juga Hmm, apa namanya paralel ya, ya, kelas satu ya, a satu b gitu. Karena yang saya lihat sih tadi ya Pak, masalah kita tuh sama gitu, wali murid kita itu datangnya sedikit, padahal acara itu penting menurut saya gitu. Karena oh itu kan begitu. betul Pak, karena di situ kan ada pesan-pesan dari Bu Lurah kita gitu tentang keadaan real yang Hmm, terjadi di lingkungan sekolah Mapar gitu ya Pak. Di oh mana gitu. Bu Lurah mengamati banyak banget gitu anak-anak, maksudnya ada gitu anak-anak yang di jam-jam rawan gitu mereka itu belum pulang ke rumah di malam hari itu. Jadi Oh itu disampaikan oleh Ibu Lurah tadi? betul pasti. Jadi Bu Lurah juga merasa khawatir dan juga sangat apa namanya ya miris gitu dengan keadaan Hmm, seperti itu Pak. Jadi kayaknya nih memang kita itu butuh parenting yang disampaikan oleh Bu Lurah gitu untuk hmm, mengingatkan kita bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang tua gitu dalam mendidik anak gitu. Bukan hanya sebatas kita menyerahkan ke sekolah kemudian setelah itu dilepas seperti itu saja ya. gitu. Iya, jadi kan itu penting ya Pak ya gitu untuk, Hmm, kita hmm. sebagai orang tua, sebagai pendidik juga Iya, gitu, kita iya, harus kita laksanakan dan memang itu pedoman gitu loh menurut saya ya, iya, iya, dalam iya. menjaga anak-anak kita gitu. Tapi mereka Hmm. itu nggak dateng gitu loh, Nggak makanya datang ke sekolah saya gitu ya, Bu Emma ya? iya, Bu Lurah aja istilahnya menyempatkan hadir gitu dengan perangkatnya banyak gitu Pak tadi datang gitu. Wow, Tapi serombongan gitu datang ke sekolah. betul Pak, banyak Oh. dengan Nah, perangkat-perangkat gini yang sekarang lain. gini, Bu Emma. Kalau Mhm. dari anggaplah skala 1 sampai 10 gitu ya. Mhm mhm Sekarang kira-kira tuh orang tua murid kelas 1 baru yang mhm. muridnya diajar sama Bu Emma itu kira-kira menurut Bu Emma itu ada di skala berapa gitu? Kalau skala 1 sampai 10. Kalau sekarang mungkin baru juga di skala 4 atau 5 kali ya, Pak, ya, gitu. Skala Karena oh, memang iya, karena hmm, memang, masih sedikit banget lah responnya gitu. Mereka itu ya sekarang tuh baru hmm. juga menggunakan grup itu untuk izin gitu, "Bu, izin hari ini anak saya sakit tidak hadir," gitu, atau misalnya, "Bu, Oh. izin." Seperti itu, Pak. Oh, Jadi saya jadi sih grup itu hanya sekedar untuk izin-izin saat ini iya, yang terjadi hanya seperti itu betul. yang Bu Emma alami ya, begitu ya Bu Emma ya? Iya, betul, Pak. Oh, Jadi, sekarang itu keefektifan dari grup itu ya ya, baru segitu gitu, Pak. ya, Jadi ya saya melihat ya mungkin skalanya ya baru 4 atau 5 itu loh, Pak. baru 4 sampai 5 gitu ya Bu Emma ya. Oke, Iya. ini kan Bu Emma tadi Mhm menyampaikan mhm rentang skalanya berkisar mhm sampai 5. mhm. Sebenarnya nih Bu Emma itu kepingin idealnya itu dari skala 1 sampai 10 itu kan sekarang masih 5 kata Bu Emma tadi. Itu Ya, idealnya yang Bu Emma harapkan itu di rentang berapa sih skalanya gitu? kalau menurut saya, naik ke 7 atau ke 8 juga udah bagus banget, Pak, udah Oh hebat 7 gitu ya. ya, Berarti kan, 7, 8 ya. sudah ada komunikasi efektif, kalau sudah ada Hmm. komunikasi efektif kan berarti juga pesan-pesan yang disampaikan oleh saya juga nyampe ke mereka, kemudian juga direspon dengan baik dan juga dilaksanakan dengan baik gitu loh, Pak. Oke, Ya oke, saya sih oke. maunya sih, Pak, seperti itu. Oke, tadi kan Bu Emma idealnya tadi sampaikan antara 7 sampai 8 ya gitu. Nah, Iya betul, kira-kira Pak. nih Bu Emma nih, Mhm eh, apa yang bisa dilakukan Bu Emma untuk
mereka itu sampai ke skala yang Bu Emma harapkan? Kira-kira apa nih yang dari Bu Emma akan lakukan? Ya, mungkin, di samping tadi grup itu, saya juga maunya Ah, kali ada ruang buat kita ngobrol kali ya, Pak, ya. Jadi ngobrol. di luar dari grup itu mungkin Hmm, kita ada apa namanya ya, kita ada waktulah untuk, hmm, ada waktu dan juga ada kesempatan untuk kita bisa ngobrol bareng gitu hmm. ya. Ya, kemudian juga ada koordinasi saya dengan, rekan guru yang satu paralel gitu ya, Pak. Jadi kita Ya, sama-sama, mencari solusi lah gitu. Karena mencari kan, solusi. eee, menurut saya gitu ya, Pak, ya, tanggung jawab dalam mendidik si anak ini bukan hanya kita sebagai guru, tapi juga kan kita bekerja sama dengan wali murid di rumah gitu. Ya, Jadi ya, ya. kesinambungan lah gitu antara dari pihak sekolah dengan keluarga di rumah gitu seperti itu, Pak. Hmm. Jadi menurut Bu Emma itu apa ya? Ada waktu khusus gitu ya Bu Emma ya tadi yang seperti Bu Emma Iya, sampaikan hanya untuk betul, ngobrol-ngobrol Kak. masalah itu gitu ya? Mhm. Hmm. Ngobrol-ngobrol itu ngobrol-ngobrol yang seperti apa nih Bu Emma yang kepingin? Ya menurut saya kayak kayak kita nggak formal banget sih, sarasehan aja gitu. Oh, Jadi, ya kembali lagi sih kita harus ngumpulin juga mereka kan gitu. Jadi, ngobrol gitu maksudnya, "Ini gimana nih seandainya ada satu kegiatan atau satu, apa namanya ya, program di sekolah yang membutuhkan kerjasama dari kita sebagai guru dan juga wali murid gitu, kita tuh maunya seperti apa, terus mereka oke, itu, oke. baiknya seperti apa. Mungkin mereka juga, sebenarnya punya ide ya, Pak, ya, dan juga Ah, ingin didengar gitu ya. Cuman kan, hmm, kadang-kadang karena nggak ada ruang gitu untuk hmm, melaksanakan itu semua, jadinya kan seperti hmm. terhambat gitu. Oke, oke, oke. Jadi seperti yang tadi sudah diutarakan Bu Emma itu Mhm. kepingin ngobrol-ngobrol santai lah dengan Iya, mereka orang tua murid ini. Nah, mhm. ah, apakah itu bisa dilakukan oleh Ibu Emma sendiri? Misalkan melakukan itu tadi kan kata Bu Emma kan tadi kelasnya paralel gitu. Betul betul. Heeh. Apakah Ibu Emma bisa melakukan sendiri atau mau bagaimana gitu Bu Emma yang mau jalanin? Eee, mungkin, untuk efektifnya waktu juga ya, Pak, saya juga bisa sih Hmm. kayaknya kolaborasi Hmm. sama teman sejawat saya itu. Jadi biar kita sama-sama, apa namanya ya, mendengarlah apa yang menjadi masalah, kemudian juga Hmm. apa yang menjadi solusi yang kita harapkan Ya, itu. Jadi, oke. efektiflah waktunya, Pak, gitu. Oke, 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 Bu Emma. Nah, yang mana yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat nih Bu Emma kira-kira? Mhm. Dari tadi yang sudah diutarakan Bu Emma itu yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat itu yang mana gitu? Yang mana duluan gitu? Kayaknya yang ngobrol-ngobrol ini deh, Pak. Soalnya kan, Hmm. sebentar lagi masa MPLS ini udah mau berakhir nih. Jadi Oke, berakhir di hari Jumat. Jadi oke, kayaknya saya ada ide tuh, Pak, di hari Jumat oke. itu kayaknya tuh kita, mau ada kegiatan sarasehan atau makan-makan kali ya terakhir MPLS gitu Oke. kita bawa-bawa aja sendiri kayak bawa-bacakan gitu tuh. Kayaknya di situ kita bisa sambil ngobrol-ngobrol tuh, jadi kan waktunya, efektif, di samping kita bisa Iya, silaturahmi sama iya, mereka, iya. terus juga kita bisa menggali tuh apa yang selama ini jadi masalah, mumpung masih di awal tahun pelajaran tidak menjadi, apa namanya ya, tidak menjadi masalah yang berkepanjangan di kemudian hari gitu, menurut saya sih seperti Jadi, itu. oke, jadi Bu Emma mau melaksanakannya di minggu-minggu ini dari Jumat besok gitu ya? Betul betul, Tadi yang Pak. seperti Bu Emma sampaikan gitu ya. Hmm, Baik, kita sudah sampai di ujung sesi ini Bu Emma. Nggak iya. berasa ya waktunya ya gitu ya. Ini cepet banget Ah, ya, Pak. iya, kira-kira nih apa yang didapatkan dari sesi ini Bu Emma? Ya, ya ternyata, saya punya ide ya, Pak, ya, Oh, gitu ya. gitu. Iya, Iya, iya ternyata tadi Bu. setelah Mm, ngobrol gitu ternyata, iya ya, mm, ternyata ada hal yang bisa dilakukan gitu dan insya Allah mm, mudah-mudahan efektif gitu. Tidak mm, tidak memberatkan, semua pihak gitu dan hasilnya, menjadikan kita dan, guru gitu dan juga wali murid memiliki hubungan yang baik, kemudian komunikasi mm, efektif dan juga mm. informasi yang disampaikan juga, tepat sasaran mengena gitu, Pak. Kayaknya itu deh, Pak. Baik. Luar biasa nih Bu Emma. Mantap banget udah. Mudah-mudahan sukses ke depannya Bu Emma ya. Oke, Amin, terima kasih Kak kalau Sis. gitu kita ketemu lagi di minggu depan ya Bu Emma ya. Saya Insya kepingin Allah dengar nih Pak, hasilnya ya seperti apa gitu ya betul betul. yang akan dilakukan Bu Emma nanti hasilnya seperti apa tolong kasih tahu saya lagi gitu.
Makasih Iya, banyak Bu Emma atas waktunya. Sampai ketemu di terima minggu depan. kasih, sama-sama pasti sampai Ya, ketemu. sama-sama. Oke, Baik, selamat terima siang Bu Emma. kasih. Selamat siang.